Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Siska. Saya merupakan mahasiswa S3 di Prodi Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu dan merupakan angkatan ke-6. Nah, pada mata kuliah analisis kurikulum ini yang diampu oleh Bapak Dr. Kristiawan, saya akan membahas tentang buku yang beliau buat ya tentang analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Jadi sesuai dengan mata kuliah yang beliau ampu. Nah, teman-teman, ya di buku ini ada beberapa bab, tapi saya akan mereview satu bab saja, yaitu ada di bab 4 tentang bab 6 ya, tentang isu-isu kurikulum di halaman 143. Nah, yang pertama itu membahas tentang bagaimana isi kurikulum saat ini, teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum. Kalau di kampus itu adalah kampus Merdeka, sementara kalau di sekolah itu dia adalah sekolah penggerak. Jadi poin-poin di sini ya, ada yang pertama adalah kurikulum yang disensor. Jadi kurikulum yang disensor itu artinya bukan kurikulum yang yang disembunyikan ya. Hanya saja maksud dari kurikulum yang disensor ini adalah kurikulum yang harus diseleksi lagi oleh pihak-pihak yang paham tentang kurikulum tersebut sebelum diimplementasikan ke sekolah-sekolah. Nah, yang kedua itu adalah kurikulum pengganti. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sedang mengimplementasikan kurikulum yang baru ya. Kalau di kampus itu seperti kampus Merdeka, dan di Indonesia juga sudah beberapa kali itu mengganti kurikulum ya. Di sini lengkap ya, dan mulai dari kurikulum kalau di sini ya 1950 ada kurikulum SD yang disebut dengan rencana belajar terurai, lalu ada kurikulum 1960 yang disebut dengan kurikulum kewajiban belajar sekolah dasar. Jadi intinya perubahan atau pergantian kurikulum di Indonesia mulai dari awal sampai terakhir itu sudah lengkap ada di buku ini. Itu di halaman 145. Nah, lanjut ya. Poin ketiga itu adalah ketidakkesesuaian kurikulum. Jadi kenapa dia tidak sesuai ya, teman-teman? Mungkin karena kondisi siswa atau murid yang ada di sekolah tersebut. Bagaimana tindak lanjutnya? Berarti ketidaksesuaian tersebut nanti akan direview kembali oleh pihak kurikulum, sehingga nanti akan membuat bagaimana ya, apa saja yang cocok sebelum diimplementasikan ke sekolah. Nah, yang keempat itu adalah kurikulum yang muncul ya. Jadi kurikulum yang muncul ini ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk pendidikan seks. Ini bukan berarti kita berpikir negatif ya teman-teman ya. Hanya saja ini merupakan pembelajaran bagi anak-anak sekolah ya biasanya. Dan yang kedua adalah pendidikan multibudaya, dan yang terakhir adalah pendidikan rita pendidikan. Nah, di pendidikan multibudaya biasanya dia ada mata pelajaran tersendiri, biasanya adalah muatan lokal ya kayak gitu. Jadi budaya-budaya yang dikembangkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, poin kelima ya, poin berikutnya ya, yang berikutnya adalah seperti apa isu krusial kurikulum. Nah, jadi teman-teman, saya bacakan ada 3 kategori di sini. Yang pertama adalah kelompok yang menghendaki kurikulum dengan standar minimum. Yang kedua adalah penggerak-penggerak kurikulum alternatif. Dan poin yang ketiga itu adalah kelompok yang menuntut perubahan kurikulum. Hanya saja di Indonesia sendiri ya, sumber penting untuk menentukan kebijakan dalam kurikulum itu juga ada 3 ya. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan itu sendiri, yang kedua pengusaha, dan poin yang ketiga itu adalah anggota DPR RI serta politis. Oke, jadi teman-teman bisa baca ya, ini bukunya lengkap sekali. Mulai dari pengertian dari kurikulum itu sendiri, bagaimana fungsi, lalu bagaimana cara mengimplementasikan,
dan kurikulum dari awal sampai akhir itu ada semua di buku ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dosen saya Bapak Muhammad Kristiawan. Oke, fix bukunya keren. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.